Jangan hanya 5.000 orang, 50.000 orang saya suruh ngerahkan. Saya tidak akan gentar. Saya tidak akan merubah keputusan. Jangan semena-mena. Kita takut. Aku tidak takut. Terserah. Jangan 50.000. Sama saya saja. Tertipkan. Pak Polisi. Nggak boleh. Jangan. Polisi nggak berhak. Kamu itu yang bayar itu masyarakat. Masyarakat, Pak. Yang bayar kamu itu masyarakat. Radio ditertib, Pak. Loh, ini tuh hanya siapa? Mengganggu ketertiban umum. Mengganggu jalan umum. Gara-gara pemimpin yang gak jaga mulut kalau ngomong, asal jeplak. Kalau bikin kebijakan, gak bijak. Yang ada, kebijakan malah nginjak-nginjak hati rakyat. Gara-gara pemimpin yang gak jaga mulut kalau ngomong, asal jeplak. Kalau bikin kebijakan, gak bijak. Yang ada, kebijakan malah nginjak-nginjak hati rakyat. Kemarahan warga Pati hari-hari ini bukan cuma obrolan di warung kopi loh. Bukan juga obrolan petani-petani di pinggir sawah. Bahkan di sosial media udah pecah. Di Pati, panas bro. Kemarahan sudah tumpah di jalanan. Simak semuanya di Check Now. Apa yang membuat amarah warga Pati ini semakin panas? Ini bukan cuma soal angka di kertas. Bukan. Ini soal rasa keadilan yang diinjak-injak. Soal perasaan bahwa mereka yang memegang kebijakan mungkin nggak pernah benar-benar ngerti gimana rasanya mengais-ngais rupiah, kemudian dipaksa menyerahkan sebagian besar hanya untuk membayar pajak yang melonjak tanpa ampun. Soal naikin PBB 250%, bukan kebijakan yang pertama dari Bupati Pati yang bikin rakyat Pati kecewa. Sebelum-sebelumnya, sudah ada yang lain. Nanti kita kupas satu-satu. Kenapa sih Bupati Pati bikin aturan naikin PBB 250%? Alasan pertama, katanya buat percepatan pembangunan infrastruktur. Dan ternyata PBB di Pati itu sudah 14 tahun, nggak pernah naik. Faktanya nih guys ya, pendapatan daerah dari pajak di Pati itu cuma sekitar 36 miliar rupiah. Sementara buat bayar honorer, kemudian PPK, tiap tahun itu butuh 200 miliar. Jadi solusinya apa? Ya rakyat diminta nombok lewat pajak. Pak Bupati, mungkin Anda lupa waktu kampanye bilang apa. Nih saya ingat ini lewat video ini. Kalau peningkatan pendapatan asli daerah bertitik tumpu kepada sektor pajak dan retribusi, itu sangat kasihan kepada rakyat Kabupaten Pati. Harus ada upaya-upaya atau skenario yang elegan untuk meningkatkan pendapatan daerah. Sebenarnya sih, cara menyampaikan kebijakan Pak Bupati ini yang menambah situasi jadi panas. Jangankan cuma 5.000 orang, 50.000 orang saya nggak gentar. Dia bilang begitu. Terkait aksi penolakan pajak tanggal 13 Agustus, Pak. Siapa yang akan melakukan penolakan? Saya gundul, silahkan lakukan. Jangan hanya 5.000 orang, 50.000 orang saya suruh ngerahkan. Saya tidak akan gentar. Saya tidak akan merubah keputusan. Tetap maju, dan saya instruksikan semua aparatur pemerintah Kabupaten Pati tidak boleh ada bergening apapun dengan Yayak Gundul. Ya, silakan kalau mau ada pihak-pihak yang mau demo silakan. Saya tidak akan gentar, tidak akan mundur satu langkah. Video ini direspon rakyat Pati menggelar aksi demo. Donasi air mineral untuk massa ditertibkan Satpol PP. Sampai nyaris juga tuh ricuh. Jangan semena-mena. Kita takut. Aku tidak takut. Terserah. Jangan 50.000. Sama saya saja. Tertipkan. Pak Polisi. Nggak boleh. Jangan. Polisi nggak berhak. Kamu itu yang bayar itu masyarakat. Masyarakat, Pak. Yang bayar kamu itu masyarakat. Radio ditertib, Pak. Loh, ini tuh hanya siapa? Mengganggu ketertiban umum. Mengganggu jalan umum. Pak Bupati Pati, Sudewo, sudah minta maaf. Sudah juga membatalkan kebijakan kenaikan 250% PBB. Tapi rakyat Pati udah kadu marah. Lagian, kok nggak ya peka sama kondisi rakyat? Sekarang ini ekonomi lagi lesu, Pak. Jadi hati-hati kalau mau bikin kebijakan yang langsung berdampak sama rakyat. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya atas pernyataan saya
5.000 silahkan, 50.000 masa silahkan. Saya tidak menantang rakyat. Sama sekali tidak ada maksud untuk menantang rakyat. Mosok rakyatku tak tantang. Saya hanya ingin menyampaikan supaya demo tersebut berjalan lancar dan betul-betul murni tuntutan aspirasi, bukan karena ditumpangi pihak-pihak tertentu. Yang ketiga, saya menyampaikan bahwa soal kenaikan sebesar 250% itu tidak semuanya. Sudewo ini sebelumnya juga pernah bikin kebijakan pajakin PKL 10% per bulan. Dan kebijakan ini kemudian dibatalin. Emang paling enak sih jadi penguasa ya. Kalau kas habis, tinggal majakin rakyat aja. Nggak punya ide kreatif apa buat naikin PAD selain dari pajak? Sikap politikus yang nggak mau mendengar aspirasi warganya. Menaikkan pajak itu kan cara instan untuk dapat pendapatan asli daerah. Nah, itu loh yang menurut saya perilaku sembarangan naikin pajak itu jangan dipakai. Karena pajak itu kan sebenarnya memberatkan warga. Kalau pemerintahnya kreatif, banyak pendapatan, kalau daerah tuh PAD ya namanya, pendapatan asli daerah itu bisa menggunakan sumber daya ekonomi yang ada di daerahnya. Kreatif dikit dong. Pak Sudewo, senekat itu bikin kebijakan apa karena dapat dukungan dari Solo? Saat sebelumnya, Sudewo sempat sowan ke Presiden Jokowi waktu kampanye. Nah, ini kayak jadi momen yang dianggap biasa waktu itu. Karena beberapa calon kepala daerah juga sowan ke Jokowi. Tapi, hari-hari ini jadi bumerang. Karena semua yang dekat dengan geng Solo sekarang sedang jadi pantauan publik. Sangat dukungan itu. Kebijakan Sudewo yang ditolak rakyat Pati nggak cuma ini aja. Ada kebijakan lainnya juga. Soal pendidikan, jelang tahun ajaran baru 2025 lalu, Sudewo ini melempar wacana penerapan 5 hari sekolah dari Senin sampai Jumat. Sudewo ini ngotot banget menerapkan kebijakan 5 hari sekolah meski banyak pihak yang nggak setuju. Nah, kenaikan PBB di Pati sampai 250% bukan cuma memicu keresahan warga, tapi juga jadi pemicu gelombang protes yang sekarang isunya mulai bergeser jadi isu pelengseran bupati. Ini bisa jadi sinyal kuat buat kepala daerah yang lain. Kalau mau bikin kebijakan yang menyentuh langsung kantong rakyat, harus disiapin, harus hati-hati. Jangan cuma lempar wacana kebijakan tanpa diskusi publik, apalagi nggak pakai sosialisasi. Yang kedua, cara menyampaikan kebijakan. Ini tuh penting dan sama pentingnya dengan isi kebijakan. Pemimpin yang terburu-buru, nggak pakai gaya komunikasi yang jelas dan sopan, malah bisa memanen kemarahan publik. Di era keterbukaan informasi, gaya bicara arogan atau minim empati bisa jadi pemicu kemarahan yang lebih besar daripada isi kebijakan itu sendiri. Dan kalau kemarahan sudah berubah menjadi tuntutan politik, bisa jadi sinyal bahaya. Dan apapun yang terjadi setelah tanggal 13, semoga bisa membawa perubahan kepada rakyat Pati. Sekian Cek Now kali ini, jangan lupa ya untuk like, share, dan komen. Nah, kalau ada ide tema apa yang menarik mau dibahas, tulis juga di kolom komentar. Saya Rizky Hasan, tetap kritis, tetap waras, merdeka. Makasih banget ya sudah menyimak Cek Now. Kamu pengen kita bahas apa lagi? Silahkan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa like, subscribe, dan share supaya nggak ketinggalan informasi-informasi menarik lainnya di YouTube Official iNews. Saya Rizky Hasan, terima kasih dan sampai jumpa.